Gender yaitu sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang konstruksi secara sosial. Kekerasan berbasis gender sekurang-kurangnya 50-64 perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh para gerilyawan bersenjata. Dan 25% perempuan Azerbaijan yang telah disurvei di tahun 2000 oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diketahui telah dipaksa berhubungan seks, yang diantaranya paling rawan mengalami pemaksaan hubungan seks adalah para pengungsi perempuan. Ada beberapa konsekuensi gender yaitu 1. Konsekuensi fisik dimulai dari luka ringan sampai luka berat yang menimbulkan kematian atau cacat permanen seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, tidak aman dan komplikasi, keguguran, berat badan lahir rendah, dan kematian janin, dan infeksi penularan seksual, dan termasuk HIV. Dan yang kedua, konsekuensi psikologis yaitu gelisah, gangguan, stres pasca trauma, depresi, perasaan rendah diri, dan tidak mampu mempercayai orang lain, penggunaan obat-obatan, gangguan tidur, sulit makan, disfungsi seksual, dan bunuh diri. Tujuannya itu memahami pendekatan multisektor dalam pencegahan dan merespon kekerasan berbasis gender, mendukung integrasi elemen-elemen pencegahan dan respon terhadap kekerasan berbasis gender ke dalam sektor kluster kesehatan. Penyusunan program yaitu pencegahan kekerasan berbasis gender dan penyediaan pelayanan klinis rahasia untuk korban perkosaan merupakan bagian dari paket layanan awal minimum kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana. Koordinasinya itu menyusun program dan pendekatan milisektor yang melibatkan seluruh komunitas yang terkena dampak, kerjasama dan kolaborasi antar disiplin dan antar organisasi, serta koordinasi di antara para pemberi layanan kesehatan, psikologis, hukum, dan keamanan dalam merespon kebutuhan para korban kekerasan berbasis gender. Aktor-aktor sektor lainnya yang terlibat dalam program kekerasan berbasis gender itu untuk mengumpulkan informasi yaitu 1. Di level komunitas, di mana level komunitas ini tingkat pemahaman tentang konsekuensi kesehatan dari kekerasan berbasis gender serta waktu dan tempat untuk mengakses layanan live yang relevan. Yang kedua, di level program, aktor internasional dan lokal yang bekerja pada kekerasan berbasis gender seperti keberadaan prosedur, protokol, praktek, dan bentuk laporan. Dan yang ketiga, di level nasional. Di level nasional ini berkaitan dengan kekerasan berbasis gender yang tipe kekerasan berbasis gender yang disebutkan misalnya sunat perempuan, kawin paksa, kejahatan, harga diri, serangan seksual, pelecehan seksual pada anak-anak, dan prostitusi. Dokumentasian informasi ada 3, yaitu pelayanan dasar dan dukungan, kedua keselamatan dan keamanan, dan yang ketiga kerahasiaan individu. Ketika berbagi data, selalu diingat penerima informasi dan kemungkinan pengguna data serta menawarkan panduan tentang interpretasi data dan menyediakan konteks bagi semua data yang dilaporkan. Jika diketahui dan aman melakukannya, berikan informasi tentang klinik asal kasus dilaporkan. Kekerasan seksual yaitu tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Ini bisa termasuk penyerangan pada suatu bagian tubuh dengan organ seksual dan penyerangan terhadap saluran genital atau anal dengan suatu benda atau bagian tubuh. Perkosaan dan upaya perkosaan melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman, kekuatan, dan paksaan. Kekerasan seksual yaitu perkosaan merupakan tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Bisa termasuk penyerangan pada suatu bagian tubuh dengan organ seksual atau penyerangan terhadap saluran genital dengan suatu benda atau bagian tubuh. Perkosaan dan upaya perkosaan melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman, dan paksaan. Pelecehan seksual seperti ancaman fisik bersifat seksual,
baik dengan kekuatan atau kondisi yang tidak setara atau paksaan. Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga sebagai kekerasan pasangan intim. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara mitra intim atau pasangan kekasih serta di antara anggota keluarganya, misalnya ibu mertua dan menantu perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa termasuk pelecehan seksual, fisik, dan psikologi. Kekerasan pasangan intim atau kekerasan dalam rumah tangga menurut WHO mengenai kesehatan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga mengungkapkan bahwa 15-71% perempuan melaporkan kekerasan fisik atau seksual oleh suami atau pasangan. Antara 4-12% melaporkan mengalami pelecehan fisik selama kehamilan. Perdagangan perempuan dan remaja putri untuk kerja paksa dan seks penyebar luas dan kerap mengenai mereka yang paling rentan. Dukungan psikologisnya yaitu korban kekerasan berbasis gender bisa mengalami sejumlah konsekuensi psikologis seperti kesedihan dan depresi, menyalahkan diri sendiri, gangguan somatis atau keluhan fisik akibat gangguan kejiwaan, masalah seksual, semangat berubah-ubah, gangguan mood, marah, dan masalah-masalah terkait kecemasan, tidak bisa tidur, takut, stres, dan takut menjadi gila. Monitoring dan laporan kasus kekerasan berbasis gender, pertukaran informasi, dokumentasi insiden, dan analisis data disepakati sebagai bagian dari standar operasional prosedur. Indikator-indikator yang harus dikumpulkan yaitu di level fasilitas kesehatan, itu 1. Jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke layanan kesehatan per bulan. Yang kedua, waktu pemberian kontrasepsi darurat atau persentase korban penyintas perkosaan yang mendatangi layanan kesehatan dalam waktu 120 jam yang menerima pil kontraksi darurat. Dan yang ketiga, waktu pemberian PEB presentasi korban atau penyintas perkosaan yang mendatangi layanan kesehatan dalam waktu 72 jam dan penerima PEP. Dan indikator-indikator yang harus diukur setiap tahun yaitu jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam manajemen klinis korban yang menyintas perkosaan.